tetapi hanya sibuk membuktikan Roy Suryo sudah menghina, Dr. Tifa sudah ujaran kebencian, Rismon sudah mengedit-edit dokumen dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi target yang diinginkan sejak semula, dan saya sudah prediksikan dalam beberapa konten saya. Bayangkan, sementara yang bebaskan, yang diberikan gerasi, amnesti dan lain sebagainya adalah orang-orang yang bermasalah, para koruptor dan lain sebagainya. Masa para koruptor bebas, penjahat bebas, orang-orang pandai, cerdik cendikia masuk penjara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama ya, pemeriksaan ini kan terkait dengan ditingkatnya status sebagai tersangka. Dan menurut saya itu adalah status yang sangat tidak layak yang diberikan kepada RRT ini. Coba bayangkan, orang yang punya martabat, punya pendidikan, kemudian ditersangkakan karena berpendapat dan melakukan penelitian. Kan ini negara barbar, negara yang tidak berperadaban. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah memberikan hak publik untuk tahu akan informasi. Dan itu dilindungi oleh konstitusi pasal 28F yang mengatakan bahwa hak untuk memperoleh, menyebarkan informasi itu adalah hak konstitusional atau hak asasi manusia. Jadi kalau kita kemudian melakukan penelitian mengenai ijazah mantan pejabat publik, mantan presiden, itu bukan persoalan yang terlarang. Karena dokumen itu adalah dokumen yang sudah terbuka untuk publik, karena sudah digunakan untuk jabatan publik. Jadi bukan dokumen privat. Ijazah Jokowi bukan dokumen privat. Siapapun bisa mengadakan penelitian terhadap ijazah tersebut, menyangkut keaslian atau ketidakaslian. Nah, ketika hasil penelitian RRT, Rismon, Roy, dan Dr. Tifa menyimpulkan bahwa 99,99% dokumen itu adalah tidak asli atau palsu, maka itu harus dihormati sebagai sebuah penemuan yang sifatnya akademis. Kalau Anda tidak setuju, maka Anda harus bantah temuan tersebut. Bagaimana cara membantahnya? Ya silakan. Misalnya Anda melakukan penelitian yang serupa, Anda membuat buku yang serupa dan lain sebagainya. Sejauh ini kita tidak pernah melihat ada buku tandingan, ada statement tandingan yang berupa hasil dari penelitian. Adanya cuma statement formal. Statement formal itu tidak mengindikasikan ijazah itu pasti asli. Bahwa UGM sudah menyatakan itu pernah tercatat. Jangan lupa, terakhir Rektor UGM tidak lagi menyebut Bapak Insinyur Joko Widodo di dalam Dies Natalis terakhir Fakultas Kehutanan. Dia sebut Bapak Joko Widodo. Yang kedua, dia tidak menyebut lulusan tahun 1985, tapi menyebut alumni tahun 1980. Artinya itu ada tahun masuk. Jadi kalau menurut saya, berdasarkan pengetahuan yang saya peroleh, ya, bisa jadi Pak Jokowi itu pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada. Pernah kuliah. Tetapi sangat mungkin dia tidak pernah menyelesaikan S1 karena memang masuknya di sarjana muda. Dan kita juga tidak tahu apakah sarjana mudanya lulus atau tidak. Karena sampai sekarang kita tidak pernah melihat ijazah sarjana mudanya. Yang kedua, kita tidak pernah melihat ijazah analognya yang sokol katanya asli. Yang kita lihat kan citra digital semua. Nah, citra digital itulah yang kemudian diteliti oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang menghasilkan satu kesimpulan bahwa itu palsu. Pertanyaannya adalah nanti orang mengatakan yang analog dong, yang analognya justru tidak berani ditampilkan. Itu persoalannya. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda bisa mengenali orang dengan melihat fotonya? Mungkin saja, sangat mungkin, kecuali fotonya kabur. Apakah Anda bisa melihat dan meneliti ijazah dengan meneliti digitalnya? Sangat mungkin bisa, karena ada teknik-teknik tertentu. Untuk mengetahui apakah anak itu perempuan atau laki, kan nggak perlu Anda kemudian membedah perutnya. Kan cukup dengan teknologi yang bisa memungkinkan untuk itu. Itu satu sisi ya. Sisi yang lain, saya melihat pasal haluan.
keterlaluan. Bayangkan, ada pasal dengan ancaman hukumnya sampai 12 tahun penjara. Koruptor saja nggak begitu. Iya kan? 12 tahun penjara untuk apa? Masuk akal yang saya katakan tadi. Pernah nggak Anda mendengar bahwa Roy Suryo, Tifa, dan kemudian Rismond mengatakan ijazah Jokowi asli dan otentik? Nggak pernah. Kok tiba-tiba digunakan pasal itu? Jadi kawan-kawan semua, pasal 35 Undang-Undang ITE itu adalah pasal yang mengatakan bahwa ada orang yang mengedit dokumen seolah-olah dokumen itu jadi otentik. Biasanya untuk penipuan. Misalnya transfer bank yang mestinya resitnya 10 juta tiba-tiba dibikin jadi 100 juta. Itu penipuan. Itulah maksudnya pasal-pasal Undang-Undang ITE 32 dan 35. Kalau 32 sebaliknya. Kalau tadi soal otentik, kalau yang ini merusak dokumen. Nah pertanyaannya adalah, apakah Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lain sebagainya merusak dokumen? Merusak ijazah? Ijazah siapa yang dirusak? Uang ijazahnya masih ada. Konon katanya di Solo, nggak tahu dah. Konon katanya di Bareskrim. Konon katanya di Polda. Dia nggak pernah tahu. Padahal dalam sebuah tindak pidana biasanya disertakan dalam press conference ijazahnya tersebut. Karena itu kalau misalnya masyarakat aku yakin bahwa tidak ada ijazah Jokowi, it could be possible, sangat mungkin ijazahnya tuh nggak pernah ada, sangat mungkin. Karena kalau ada sudah lama ditunjukkan. Pertanyaannya, Anda kalau dikatakan ijazah palsu, tapi tiba-tiba Anda mengatakan nanti di pengadilan. Padahal pengadilan sudah berproses berkali-kali, di pengadilan negeri Jakarta Pusat, di pengadilan negeri Sleman, di pengadilan negeri Surakarta. Enggak juga. Justru yang dilakukan adalah menghalang-halangi agar ada pembuktian ijazah itu palsu atau tidak. Nah, skenario yang saya baca di Polda Metro ini sama. Jadi nanti ya tidak ada yang namanya pembuktian ijazah itu asli atau tidak. Lalu apa yang akan dikejar? Yang dikejar adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond melakukan ujaran kebencian. Nah, gitu ya. Kemudian RRT melakukan penghinaan. RRT melakukan pencemaran nama baik. RRT kemudian melakukan edit dokumen. Tidak ada kemudian pernyataan atau pertanyaan tentang ijazah. Nanti ketika kemudian jaksa disuruh membuktikan ijazah aslinya, dia menghindar. Nah karena itu kawan-kawan semua, kita harus menyadari ini. Kita jangan terjebak pada skenario penegak hukum yang ingin menggeser gawang permainan, membelokkan. Bukan lagi soal ijazah yang kemudian dibuktikan, tetapi hanya sibuk membuktikan Roy Suryo sudah menghina, Dr. Tifa sudah ujaran kebencian, Rismond sudah mengedit-edit dokumen dan lain sebagainya. Ini yang kemudian menjadi target yang diinginkan sejak semula dan saya sudah prediksikan dalam beberapa konten saya. Jadi saya bilang yang di Solo gugatannya di NO dinyatakan tidak dapat diterima, terbukti. Yang di Bareskrim akan dihentikan, terbukti. Nah di Polda akan ditingkatkan, tetapi bukan pembuktian ijazah. Nah sekarang pertanyaannya adalah buat Pak polisi sekalian, apakah bapak-bapak menghilangkan hati nurani publik? Satu, apakah bapak-bapak ingin menghilangkan pelajaran sekolah kita yang kita ajarkan pada anak-anak? Berbuatlah yang adil, yang benar, yang prosedural dan lain sebagainya. Prof. Jimli As-Sidiki, Mahfud MD, kemudian Susno Duaji, orang-orang yang punya pengetahuan dan pengalaman atas prosedur pidana mengatakan tidak bisa orang ditersangkakan karena tudingan ijazah palsu selama belum ada pembuktian terhadap keaslian ijazah tersebut. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa membuktikan? Bukan pihak kepolisian. Kepolisian tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan sebuah dokumen asli atau tidak. Yang punya kewenangan adalah pengadilan. Nah, tetapi Prof. Jimli mengatakan pengadilan yang sebaiknya dibuat adalah pengadilan yang mendudukkan atau mengadili ijazah itu sendiri. Bukan pengadilan yang mengadili orang. Kalau pengadilan mengadili orang, ya itu memang menjadi persoalan. Persoalan yang kemudian akan membuat semua orang kemudian menjadi gontok-gontokan. Kalau kita mau balik pada peradaban kita, oke, kita 0-0. Jokowi jangan diproses dulu pidananya untuk ijazah palsu ini. Dr. Tifa CS jangan diproses dulu. Yang dibuktikan adalah ijazahnya dulu. Nah, kalau ijazahnya memang palsu, ya berarti ada tindak pidana yang sudah dilakukan.
Tapi kalau ijazahnya asli, nah kita lihat dulu kaidah-kaidah konstitusional kita. Saya mengatakan, jangankan ijazahnya palsu, ijazahnya asli pun tidak boleh dikriminalkan. Why? Karena itu adalah bagian dari kebebasan akademik meneliti. Penelitian itu bisa saja salah. Yang penting jujur. Yang penting tidak ada mensereanya. Yang penting tidak bohong dia. Sehingga ada motif-motif yang tidak benar. Nah, kalau misalnya dianggap salah, maka silakan ada bantahan akademis lainnya. Kan biasa. Nih, Profesor Tono, ya, Profesor Tono Sabtono ini sudah puluhan tahun meneliti kalau sholat subuh kita itu kecepatan. Benar nggak? Cepat berapa menit, Prof? Sekitar 30 menit. Prof Tono mengatakan sholat subuh kita itu cepat 30 menit. Jadi bapak-bapak kalau ngikutin azan subuh di Jakarta dan sholat, menurut Prof Sabtono itu belum masuk waktu sholat subuh, benar nggak? Sholat isya kita kecepatan juga, berapa menit? Ya sekitar 26 menit. Nah, 24 menit. 24 menit. Jadi sholat subuh kita kecepatan 30 menit. Oh, kalau sholat isyanya terlambat. Terlambat. Sholat isya terlambat 24 menit. Terlambat 20 menit. Harusnya lebih maju lagi. Iya, seharusnya lebih maju. Nah, jadi ini penelitian beliau yang dilakukan secara metode ilmiah. Beliau profesor. Nah, pertanyaannya adalah mungkin ada orang, oh nggak benar yang dikatakan Prof Tono Sabtono. Ya, silakan Anda punya referensi lain, punya saya punya data 2.300 hari. Oke. Seluruh dunia. Nah, itu. Jadi kalau mau beliau punya saya silakan. Nah, itu sendiri sebenarnya kan nggak bisa dikatakan tiba-tiba beliau dianggap melakukan penghinaan agama karena mengatakan sholat subuh kita kecepatan. Masa begitu bernegara kita? Kan kacau jadinya. Padahal ini untuk kepentingan publik. Pertanyaan orang menanyakan, apa sih pentingnya ijazah itu dioprak-aprik? Menurut Anda, kalau saya katakan, apakah Anda ingin mengetahui ijazah Jokowi itu palsu atau tidak? Pengen tahu nggak? Kalau pengen berarti kita melakukan sesuatu atas nama kepentingan publik. Berdasarkan pasal 311 KUHP, pasal 310 ayat 3, nggak bisa dipidanakan orang yang bekerja atas nama kepentingan publik tersebut. Jadi pasal penghinaan tidak bisa dilakukan karena tidak terbukti mana penghinaannya. Kalau memang ijazah palsu, ya kalau ijazahnya asli, barangkali dianggap menghina. Tapi ini kan tidak ada pembuktian. Ujaran kebencian apa? Yang dipermasalahkan Jokowi dan ijazahnya. Karena ujaran kebencian itu harus basisnya adalah suku, agama, ras, kemudian etnis, kemudian ada keterbatasan mental dan fisik, kemudian warna kulit, kemudian gender. Kita nggak mempermasalahkan kulit Jokowi, tidak mempermasalahkan suku Jokowi, tidak mempermasalahkan agama Jokowi. Yang dipersoalkan adalah ijazahnya. Dan ijazah tidak masuk di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang disangkakan tersebut. Oke, 3. Berikutnya adalah, apakah kemudian yang pintar adalah menyebarkan berita bohong dihapus. Wah, pintar sekali. Pasal 28 ayat 3. Kenapa kemudian penyidik secara sengaja menghapus pasal 28 ayat 3? Pintar penyidiknya. Karena sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Kalau pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE dibiarkan, maka nanti akan diminta berita yang aslinya mana kalau kami dianggap menyebarkan berita bohong. Nah, dia udah pandai belajar dari Bambang Tri dan Gus Nur yang dibatalkan penggunaan berita bohong itu, kan dibatalkan berita bohongnya. Maka kemudian dihapus, di-drop. Kan ini by design, kita bisa membaca itu. Memang publik gak paham, tapi kita yang mengikuti sehari-hari paham. Di-drop pasal tentang berita bohong agar tidak ada pembuktian berita aslinya. Kan begitu? Anda mengatakan bohong, berarti aslinya mana? Artinya jaksa harus membuktikan. Tapi kalau dibuktikan adalah pasal penghasutan misalnya untuk yang selain RRT, maka tidak lagi kaitannya di ijazah. Pasal merusak dokumen tidak lagi kaitan dengan pembuktian ijazah. Pasal mengedit dokumen enggak lagi kaitannya dengan ijazah. Jadi siapa bilang yang namanya penyidik, penegak hukum nggak paham? Paham mereka. Tetapi konstelasi politiklah yang menyebabkan ini semua terjadi. Terjadi tarik-menarik, benturan kepentingan antara kubu istana dan kubu geng Solo. Ya kan? Kita tidak tahu, tapi analisis saya menduga kenapa terjadi akselerasi ini. Akselerasi terjadi karena 3 hal menurut saya. Pertama adalah ketika
Prabowo mengatakan saya tanggung jawab terhadap Bush, maka itu ditangkap oleh pendukung Jokowi. Wah, kita masih hopeng, ya kan? Bos kita sama bos istana masih hopeng. Itu analisis ya. Sekali lagi saya melakukan analisis, bukan atas nama kebebasan akademik, kebebasan konstitusional. Nah, yang kedua, sudah mulai dihembuskan mengenai kemungkinan ijazah Gibran palsu dan kemudian akan dilakukan impeachment yang sudah dimulai oleh Forum TNI. Forum TNI mendapatkan suntikan penguatan dari RRT karena RRT itu meneliti soal ijazah Gibran. Dan yang ketiga, makin kikik, makin menukik ketika Roy Suryo kemudian datang ke Sydney dan menemukan fenomena nggak ada. Dia tantang, kalau memang Gibran pernah sekolah di UTS dan selesai, tunjukkan ijazahnya mana. Karena dia bawa sampel ijazah. Dia tantang, ada nggak ijazah seperti ini? Kalau nggak ada berarti nggak pernah selesai. Kalaupun selesai, selesai di mana dulu? Selesai kursus ataukah selesai preparation? Baik kursus maupun preparation nggak bisa disetarakan dengan SMA. Itu bukan pendidikan SMA. Masa Anda kursus primagama tiba-tiba disetarakan dengan SMA? Kan nggak bisa. Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian harus kita keep on eye. Jangan sampai mereka kesepian. Jadi ada pendapat yang mengatakan, udahlah kita bernegosiasi dan iya kita negosiasi, tetapi masa juga penting untuk terus dipelihara. Kenapa? Kalau mereka ditahan, maka kita akan menghilangkan potensi 3 orang cerdas yang produktif, yang meneliti, yang memberikan informasi yang benar. Bayangkan. Sementara yang bebaskan, yang diberikan gerasi, amnesti, dan lain sebagainya adalah orang-orang yang bermasalah, para koruptor, dan lain sebagainya. Masa para koruptor bebas, penjahat bebas, orang-orang pandai, cerdik cendikia masuk penjara? Maka negara ini sudah sangat rusak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.